Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat, salam buat keluarga di rumah. Kita akan berbicara persiapan menghadapi leg kedua, babak 16 besar di UCL atau Liga Champions yang nantinya pada Rabu dini hari, waktu Indonesia bagian Barat. The Reds Liverpool menjamu Internazionale of Milan atau biasa disebut dengan Inter. Duel ini akan berlangsung di Stadion Anfield. Sementara di Allianz Arena, tuan rumah Bayern Munchen akan menjamu RB Salzburg, wakil dari Austria. Namun sebelum saya membahas tentang khususnya duel antara Liverpool dan Inter, saya akan memperlihatkan kepada Anda, kali ini saya akan memberikan giveaway, ya. Jangan lihat dari kaosnya, tapi ini dari endorse saya dari ACC, ya, Astra Credit Company. Dan saya harus bisa memberikan kepada Anda semua, ketika Anda memberikan hanya semacam komentar yang positif tentang laga nantinya Liverpool menghadapi Inter, dan komentar-komentar yang saya anggap baik, ya, berbobot, saya akan kirimkan langsung kepada Anda, biar untuk hanya pakai di rumah saja. Tetapi ini terimalah dengan senang hati, dan saya akan membagikan kepada Anda. Jadi bukan cuma untuk pertandingan ini, nanti besoknya juga ada pertandingan lainnya yang kita bahas. Anda tinggal mengirim komentar-komentar Anda yang baik untuk melihat kemungkinan pemenang dari sudut pandang Anda, ya. Anda melihat ini sehingga kita akan seleksi, ya. Dari begitu banyak tentunya hanya ada satu yang akan saya kirim, bisa tiba ke tempat Anda dimanapun Anda berada. Oke? Kita akan bicara dengan duel yang nantinya kita akan saksikan bersama-sama. The Reds hanya butuh imbang. Kalaupun 1-0 mereka akan lolos ke babak perempat final. Sementara tugas bagi Inter itu mereka harus menang dengan 3-0. Ini tugas berat bagi tim asuhan Simone Inzaghi. Mereka datang ke Anfield, yang bagi tim manapun Anfield ini tidak akan bersahabat. Tentunya bagi Reds, mereka tidak ingin ternoda ketika bermain di hadapan publik mereka. Apalagi mereka sudah punya modal dalam leg pertama di Meazza dengan menang 2-0. Sehingga mereka lebih enak, lebih nyaman ketika melangkahkan kaki masuk ke Anfield untuk berhadapan dengan tamunya. Namun sekali lagi, bagi pasukan klub tidak boleh menganggap remeh pertandingan ini. Bagaimanapun kans atau peluang Inter masih terbuka, ya. Karena kalau bermain santai, ya, merasa sudah aman, nah ini berbahaya. Karena Inter hanya butuh paling tidak untuk membuka semangat mereka, 1 gol aja mereka bisa cetak, ini pertandingan akan ramai. Karena jika pertandingan juga berakhir imbang 2-2 akan dilanjutkan. Bukan tidak mungkin akan berakhir dengan adu penalti. Makanya bagi The Reds, mereka harus bisa membobolkan gawang Handanovic lebih awal, sehingga ini lebih enak tentunya untuk bisa mengontrol permainan. Inter datang dengan situasi yang baik, ya. Ketika mereka pada akhir pekan menang besar 5-0 lawan Salernitana, ini modal buat mereka, memotivasi mereka ketika harus berjumpa dengan Liverpool. Namun ketika Inter datang dengan kondisi yang baik yang saya katakan tadi, Liverpool juga sedang bagus, sedang tidak terkalahkan, ya. Baru saja mereka meraih Piala Carabao, kemudian mereka sudah bisa melaju, ya, masuk ke babak perempat final. Jadi di Piala FA ini akan membuat bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan, mereka lebih tenang di saat akan kedatangan tamu mereka Inter di Anfield. Kemudian sekarang bagaimana mereka juga di IPL terus bisa memenangkan pertandingan. Terakhir mereka bisa menang melawan West Ham United walaupun hanya dengan 1-0, tapi 3 poin itu sangat penting bagi tim asuhan Klopp. Nah, apa yang akan dimainkan oleh Klopp ketika mereka harus berhadapan dengan Inter? Kalau bilang presentasi menang dari awal, saya sudah bisa mengatakan bahwa ini milik Liverpool. Ya, paling tidak paling kecil dengan 5-5-4-5. Kalau Liverpool tidak mau ngotot, ya.
menang 1-0, 2-1, oke buat Liverpool. Kan hanya modal mereka imbang saja. Udah lolos. Ya. Tapi saya meyakini ini akan menjadi milik bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan ya. Apapun yang harus dimainkan oleh Klopp. Kita lihat starting 11, kemungkinan versi saya ya yang akan terjadi. Bisa saja berubah. Ya. Alisson Becker akan main di posisi penjaga gawang. Ya. Kemudian di kanan itu masih ada Trent dan Robo. Paling tidak di 45 menit babak pertama, Klopp tidak boleh main-main. Ya. Harus serius menatap pertandingan ini. Mereka harus punya modal 1-0 sebelum masuk di babak kedua. Di belakang Virgil van Dijk dan Konate. Kemudian kita lihat di tengah siapa yang akan dimainkan di tengah. Ya. Kemungkinan itu bisa aja ketika mereka bermain melawan West Ham ditampilkan kembali. Ya. Ada Hendo di sana, ada Fabinho dan Naby Keita. Ini menjadi sebuah kekuatan bagi Liverpool. Di depan bisa berubah. Jota dimainkan lebih awal. Mane bergeser ke tempat yang dia inginkan tentunya. Lebih ke kiri. Dan Salah di kanan. Ini yang bisa dimainkan. Ya. Kalau kita flashback ke belakang ketika di Meazza, ya, di leg pertama, itu selain Alisson ada di bawah mistar dengan Trent, Robo, Konate, dan Van Dijk di belakang. Di tengah itu dimainkan lebih awal adalah Thiago. Ya, Thiago bahkan dengan pemain muda, Harvey Elliott, yang dilepas oleh Klopp. Dan satu laginya adalah ya, Fabinho. Nah di depan Mane, Jota, dan Salah. Itu di starting 11 pertama saat berhadapan dengan Inter. Sebelum ada 5 pergantian yang dimainkan Klopp ya di babak kedua. Di antaranya masuklah Bobby Firmino yang akhirnya membuat gol di menit 75. Sebelum Salah bisa menutup di menit 83 untuk membuat The Reds menang dengan 2-0. Ya, tapi memang mereka butuh 75 menit untuk bisa membongkar pertahanan Inter yang begitu kuat, begitu disiplin saat itu. 5 pergantian itu selain Bobby Firmino yang masuk, ada juga dengan Luis Diaz, ya, James Milner, Naby Keita, Hendo yang masuk di babak kedua. Nah sekarang di Anfield, ya, apa yang saya katakan tadi bisa aja. Atau komposisi saat mereka menghadapi West Ham dengan Luis Diaz lebih dulu dimainkan, bukan Jota, itu bisa terjadi. Tapi saya menginginkan kembali dengan Jota yang ada di starting 11 ya. Bersama dengan Mane dan Mo Salah. Di babak kedua bisa saja Harvey Elliott akan masuk ya untuk bisa memperkuat, dan juga Luis Diaz bisa masuk. Minamino juga bisa dimainkan di babak kedua ketika posisi Liverpool sudah aman. Dalam posisi unggul 1-0 atau 2 gol, ini yang membuat Klopp bisa memainkan beberapa pemain di babak kedua. Juga termasuk Divock Origi yang bisa dilepas asal aman dulu bagi The Reds. Ya. Tetap dengan posisi atau pola mereka 4-3-3 itu tidak akan berubah ya. Dari waktu ke waktu yang ditempatkan oleh atau dimainkan oleh Jurgen Klopp. Ya. Robo dan Trent tetap akan menjadi kekuatan dari sisi flank tentunya dengan umpan-umpan mereka yang ditunggu ya bagi Salah dan Mane, termasuk dengan Jota kalau dimainkan lebih awal. Namun kekuatan bagi The Reds saya lihat memang ada di tengah. Kalau melihat melawan West Ham ini kuat sekali. Keita bermain sangat bagus. Fabinho, wah ini enak dengan Hendo ya. Karena Fabinho akan bermain lebih dalam ya. Di saat mungkin Konate ke depan atau dengan VVD agak ke depan, dia akan mengambil alih untuk turun ke bawah. Ini yang mungkin bisa terlihat ketika ada corner kick di saat Konate dan Van Dijk dibutuhkan untuk berada di kotak penalti lawan untuk mengantisipasi bola-bola atas yang akan ke bawah ya. Pasti yang ke dalam itu Robo yang akan masuk ke dalam atau dengan kontrol dengan Fabinho untuk mengantisipasi juga serangan balik ya. Ketika gagal dalam sebuah set piece, sudah ada pemain yang melapis di belakang. Artinya inilah yang selalu terlihat dengan permainan dari Liverpool. Nah, mereka harus bisa melihat juga opsi apa yang akan dimainkan oleh Simone Inzaghi ya, bersama dengan Inter Milan. Ya. Pasti dengan 3-5-2 lagi, karena tidak akan berubah. Mereka punya kekuatan selain penjaga gawang ada Samir Handanovic,
Stephen De Vrij, Skriniar, dan Bastoni menjadi pilar kuat. Ini yang menyulitkan The Reds selama 45 menit bermain di Meazza. Sulit sekali. Ya. Dan itu terlihat. Memang saat itu di leg pertama Liverpool melancarkan 13 tembakan, tapi hanya 2 on target dan dua-duanya menghasilkan gol. Ini menandakan bahwa pertahanan dari Inter memang kuat, tidak memberikan kesempatan Liverpool menembak terlalu banyak untuk on target. Ya, tapi 2 ini cukup untuk bisa menghasilkan gol. Nah, terjadi di babak kedua. Di 15 menit terakhir bahkan dengan gol Bobby dan Mozala. Ya. Saat ini Liverpool tetap harus mendikte lawan tentunya. Pressingnya tetap harus jalan. Harus memberikan tembakan-tembakan yang lebih banyak. Sehingga membuahkan peluang untuk bisa mencetak gol. Inter tidak akan main juga secara terbuka. Walaupun mereka punya 2 striker di depan dengan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Tetapi bermain dengan 3-5-2 mereka akan lebih menunggu. Tidak akan bertahan total. Karena Inter butuh gol. Ya. Salah besar kalau mereka bermain bahkan terlalu dalam. Ini menyulitkan buat mereka. Karena harus diingat, di leg pertama Inter itu tidak ada on target sama sekali. Ini membuat pukulan buat Simone Inzaghi ya. Walaupun ada 9 tembakan, ya, hanya dengan 46%, ya, mereka bisa bermain dengan pole position, tapi 0 on target. Ini juga menggambarkan bahwa VVD di belakang Konate, Robo, dan Trent bagus dengan dibantu oleh Fabinho dan Hendo. Menyulitkan bagi lawan untuk melepaskan tembakan, padahal mereka punya Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Nah, dalam pertandingan di Anfield pada pagi nanti, itu jelas sekali selain 3 pemain yang saya sebut tadi di belakang, Skriniar, Bastoni, dan De Vrij, 5 di tengah mereka yang menjadi selalu kekuatan bagi Inter. Katakan di kanan itu ada Denzel Dumfries, di kiri, ya, di kiri mereka itu ada Ivan Perisic. Nah, 3 yang ada di tengah, bisa aja Arturo Vidal dimainkan, ada Brozovic dan Hakan Çalhanoğlu. Mungkin kalau tidak ada Vidal bisa dengan Barella yang akan main. Banyak opsi yang bisa dimainkan oleh Simone Inzaghi. Karena mereka juga masih punya Roberto Gagliardini yang bisa ditampilkan di tengah. Jadi banyak sekali. Ada Alexis Sanchez yang bisa bermain sebagai gelandang serang juga. Ya. Kalau tidak ada duet Lautaro Martinez dan Edin Dzeko, bisa aja Lautaro Martinez dan Sanchez, atau Sanchez dengan Dzeko. Inilah ya kira alternatif yang bisa dilakukan oleh Simone Inzaghi. Mereka harus tetap bermain untuk counter attack, tapi harus lebih mematikan. Ya. Lini depan harus lebih kuat karena kemarin tidak berfungsi dengan baik. 2 striker Inter. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari lini tengah. Siapapun yang dimainkan. Ya. Mau Hakan Çalhanoğlu yang akan ada sana, atau Vidal yang bisa bermain lebih awal bersama dengan Brozovic. Tapi Brozovic pasti akan lebih mengontrol lebih dalam. Dia akan lebih bertahan memang. Yang harus diawasi oleh pemain-pemain The Reds adalah Ivan Perisic di kiri dan juga Denzel Dumfries. Ini 2 pemain yang mungkin akan menyulitkan masuk dari sisi flank. Nah, ini harus dikontrol dengan baik juga oleh Robo dan Trent untuk bisa mengantisipasi 2 pemain ini. Karena tugas mereka adalah membuat umpan-umpan memanjakan bagi Lautaro Martinez dan Edin Dzeko yang berada di garis depan. Disinilah dituntut ketajaman dari Dzeko dan Lautaro Martinez yang tidak sama sekali berkembang. Tidak melepaskan 1 tembakan pun untuk tepat sasaran ke gawang Alisson Becker. Jadi harus kita tunggu nantinya. Apa taktik yang akan dilakukan oleh Simone Inzaghi, di mana mereka menuntut harus bisa mencetak 3 gol. Tidak gampang memang, sulit untuk membuat 3 gol di Anfield. Bahkan justru gawang Handanovic yang berbahaya. Bisa kena dengan gol-gol yang bisa dilakukan oleh Mozala, Diogo Jota, Mane, ya, termasuk Luis Diaz. Kita akan tunggu nantinya. Duel yang akan berlangsung di Anfield. Namun bagi saya, kemenangan tetap akan menjadi milik bagi The Reds Liverpool. Sampai di sini pembicaraan kita untuk leg kedua babak 16 besar UCL. Ciao.